Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah, suatu kitab yang sangat penting untuk kita saling mengingatkan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalamnya. Permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar namun sangat-sangat prinsip. Wajib untuk kita ilmui, kemudian kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain agar ilmu ini tersebar, agar manfaat daripada ilmu yang kita pelajari juga sampai kepada saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya. Dan itulah ilmu yang disampaikan oleh para ahli ilmu, para ulama. Karena kebaikan di tengah-tengah umat ini, yaitu dengan banyaknya kehadiran para ulama mereka. Sedangkan kita tahu bahwa diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah Syafi'i rahimahullah, dawamu khairul ummati bi kathrati ulama'iha, bahwa umat itu senantiasa baik ketika banyak ulama mereka yang menjelaskan tentang agama ini dan menyebarkannya. Maka apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dan dijelaskan oleh murid beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah, ini sangat penting untuk kita pelajari. Kita sampai kepada pelajaran yang ke-13. Ad-Darsus Tsalits Asyar Furudul Wudu.
Pelajaran yang ke-13 tentang yaitu hal-hal yang wajib di dalam wudu. Hal-hal yang wajib dalam wudu. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Ad-Darsu Tsalits Ashar Furudul Wudu. Pelajaran yang ke-13 hal-hal yang wajib dalam wudu. Furudul wudu'i wa hiya sittatun ghuslul wajhi wa minhul madmadah wal istinsyaq. Hal-hal yang wajib dalam wudu ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah atau membasuh muka, juga termasuk berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung. Kemudian wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua telapak tangan sampai ke siku. Kemudian wa mashu jami' wa jami'ir ra's wa mashu jami'ir ra's wa minhul udhunan, yaitu membasuh kedua mengusap mengusap seluruh kepala kepala rambut dan termasuk di dalamnya telinga. Ini yang ketiga. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang kelima wat tartib wal muwalah. Yang kelima dan keenam wat tartib wal muwalah, yaitu tertib mengerjakan dengan berurutan. Itu tertib. Adapun muwalah itu terus berkesinambungan, jadi tidak terputus, tidak berhenti sampai kemudian salah satu anggota yang dibasuh itu sempat kering, maka tidak demikian, maka harus muwalah berkesinambungan. Wa yustahabbu tikraru ghuslil wajh wal yadain wal rijlaini 3 marrat. Disunnahkan untuk mengulangi sampai 3 kali. Ketika apa? Ghusl wajh wal yadain wal rijlaini 3 marrat, ketika membasuh wajah, kedua tangan dan juga kedua kaki. Wa hakadzal madmadatu wal istinsyaq. Begitu juga ketika kita berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung. Jadi ada istinsyaq, ada istinthar. Kalau istinsyaq menghirupnya dengan hidung, lalu kemudian istinthar itu membuangnya, mengeluarkannya kembali. Wal fardu min dzalika marratun wahidah. Yang wajib itu adalah apa? Dilakukan 1 kali, ketika membasuh setiap anggota wudu tersebut. Amma mashur ra'si fala yustahabbu tikraruhu kama dallat ala dzalikal ahaditsu as-sahihatu. Adapun mengusap kepala maka tidak disunnahkan untuk mengulangnya, cukup dengan 1 kali, karena demikianlah hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian asyarh, penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz, Allah yarhamuhu, semoga Allah merahmati beliau, furudul wudu, itu hal-hal yang wajib dalam wudu. Furud jama' fardun, bentuk jama' dari fardun, jamaknya adalah furud, bentuk 3 dan seterusnya. Wal fard
fi syara'. Sedangkan fardu itu dalam syariat artinya apa? Ma'nahu ma umira bihi ala sabilil ilzam. Apa-apa yang diperintahkan ya wajib untuk dilakukan. Iya, perintahnya, nasnya dengan Alkitab was sunnah. Ada perintah di situ. Ya. Maka ini wajib untuk dilakukan. Ma umira bihi ala sabilil ilzam. Wahia sittatun, ada 6. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau menjelaskan berdasarkan dalil dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, dan ini ayat yang sangat agung, banyak sekali faidah ya dari ayat ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya tentu kita lihat dari awalnya ayat ini memerintahkan kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Kepada orang-orang beriman diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat. Lihat peran niat di sini, ya tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya konsekuensinya melaksanakan perintah setelahnya. Ya, yaitu diperintahkan untuk basuhlah ya wajahmu, faghsilu wujuhakum. Ketika engkau hendak melaksanakan salat, ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka hendaklah kalian membasuh wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, hingga ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu ya, atau usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kakimu ya hingga kedua mata kaki. Iya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, fahadhil ayatu awjabatil wudu' lis-salah. Maka ayat ini menjelaskan bahwa wajib ya berwudu sebelum ya salat. Wa bayyanatil a'dha allati yajibu ghusluha aw mashuha fil wudu'. Dan kemudian ayat ini menjelaskan tentang anggota ya mana saja yang wajib dibasuh ya atau diusap ya ketika berwudu. Wa haddadat mawaqi'a al-wudu' minha. Thumma ja'atis sunnatu an-nabawiyyatu syarihatan wa mufassilatan. Kemudian dalam ayat juga ditentukan mana saja yang ya harus diperhatikan ya, tempat-tempat anggota ya, batasan-batasan yang harus dibasuh atau diusap. Nah, ini tentunya ayat yang sangat agung menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Dari satu ibadah pindah kepada ibadah agung lainnya. Ya, maka dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis beliau yang datang menjelaskan secara terperinci. Jadi menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa ibadah yang sering kita lakukan, barangkali karena seringnya, termasuk wudu, jadi kebanyakan melakukannya dengan ya asal-asalan. Ya, seakan sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Maka kita lihat bagaimana perhatian para sahabat terhadap
wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri ya pernah suatu ketika beliau marah mengangkat suaranya, wailun lil aqabi minan nar, celaka ya bagi apa? Tumit yang secuil tidak tersentuh oleh air wudu. Ya. Sungguh kemudian Nabi mengangkat suaranya, wailun lil aqabi minan nar. Ya, diancam ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan api neraka. Maka tidak boleh kemudian kita berwudu dengan asal-asalan ya, dengan tanpa memperhatikan bagian-bagian yang harus kita sempurnakan untuk dibasuh, batasan-batasannya. Ya. Maka al-awwal yang pertama dari hal-hal yang wajib dalam berwudu ya ada 6. Maka yang pertama itu apa? Ghuslul wajhi, membasuh wajah ya. Wal wajah huwa ma tahsulu bihil muwajahatu min manabiti sya'ri ra'sil mu'tad ila man hadara min al-lahyain min al-lahyaini wadh-dhaqan tulan. Jadi yang disebut dengan wajah itu adalah ya apa yang berhadapan ya. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, maka kita ya arahkan wajah kita, itu namanya wajah semuanya ya. Dari tempat tumbuhnya apa rambut di kepala ya, semua wajah sampai kemudian yaitu ya kumis dan juga janggut sampai di bawah apa ini, dagu. Semua ini bagian dari wajah yang harus diusap, dibasuh ya, dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai kemudian di bawah dagu. Ini semuanya adalah bagian dari wajah. Wa minal udhun ila al-udhuni ardan ya. Batasannya apa? Lebarnya dari telinga ini sampai ke telinga lagi. Ya, ini wajah melebar ya, semua adalah wajah yang harus dibasuh. Batasannya dari telinga ke telinga berikutnya. Wal bad'u bil wajh li syarafihi. Kenapa dimulai dengan perintahnya membasuh wajah? Karena wajah adalah ya sesuatu yang paling mulia dalam jasad manusia, adalah wajahnya. Ya. Amma ghuslul yadain fi awwalil wudu falin nadhafah. Adapun kemudian ya membasuh kedua tangan itu untuk sekedar membersihkan. Lianna fardha ghuslil yadaini minal kaffi ilal mirfaq yakunu ba'da ghuslil wajah. Karena ya yang difardukan, diwajibkan itu adalah ya mencuci kedua tangan, bagian dari telapak tangan itu sampai kemudian siku, itu setelah mencuci wajah. Jadi pertama kali adalah membasuh wajah. Ini yang pertama. Wa minhu, dan bagian dari membasuh wajah itu adalah al-madmadatu wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq. Ingat ya, harus berkumur-kumur. Ya, betul-betul memaksimalkan istinsyaq. Demikian pula ketika harus menghirup ya air dengan hidung. Dan ini manfaatnya sangat banyak ya untuk membersihkan ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanshir. Iya. Hendaknya ketika orang berwudu itu mengambil kemudian air, dia hirup dengan hidungnya ya, lalu kemudian dia keluarkan. Sebagaimana hadis yang lain juga,
wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Maka bersungguh-sungguhlah kamu itu ketika istinsyak memasukkan air yang menghirupnya dengan hidung lalu ya kemudian membuangnya. Tentu ini ketika tidak berpuasa. Ya. Qauluhu wa minhu, ya, perkataan Syekh wa minhu ay minal wajah. Ini termasuk dari wajah li'annal madmadata lil fam. Karena kumur-kumur itu dengan apa? Dengan mulut, ya. Wal istinsyaq lil anf. Adapun kemudian istinsyaq itu dengan hidung. Istinsyaq. Wal fam wal anf minal wajah, sedangkan mulut dan ya hidung itu bagian dari wajah seseorang. Fayadkhulu fi qawlihi ta'ala, maka masuk dalam keumuman firman Allah faghsilu wujuhakum, yaitu juga masuk ya mulut ya dengan hidung, mulut dengan kumur-kumur, hidung dengan istinsyak, ya. Wa yustadallu lahu bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka hadis Utsman radhiyallahu anhu famadmada wastanthar. Dalilnya mana? Ya, berdalil dengan perbuatan Nabi. Dari hadis Utsman radhiyallahu anhu, maka beliau berkumur-kumur lalu kemudian menghirup air dan mengeluarkan ya air tersebut yang dihirup dengan hidung beliau yang mulia. Wal madmadatu hiya wad'ul ma' fil fam wa tahrikuhu. Apa itu madmadah, berkumur-kumur adalah ia meletakkan air di mulut lalu kemudian menggerak-gerakkannya min ajli tanqiyatil fam wa tandhifihi, untuk membersihkan mulut dan ya apa membersihkannya. Bagaimana ajaran kita sebelum kita melaksanakan salat, ibadah yang sangat agung, ya maka wajib kita melakukan ibadah wudu, ya sebagaimana yang dicontohkan Nabi, ya bersuci sebelumnya, ya betul-betul membersihkan apa yang perlu dibersihkan apa dari mulut ini, kemudian ya karena banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita untuk membersihkannya agar salat kita tidak kemudian ya mulut kita mengeluarkan sesuatu yang tidak sedap yang dapat mengganggu jamaah yang lainnya misalkan atau malaikat yang hadir ketika kita salat. Wastinsyaq an yajziba al-ma'a binafsi qawiyyin ila aqsal anf. Adapun istinsyaq adalah kemudian menghirup atau menarik air itu dengan hidung kita ya dengan kuat ya kemudian dengan istinthar dikeluarkan kembali, daf'ul ma' ilal kharij. Kalau tadi istinsyaq mengambilnya, menghirupnya ya sampai kemudian ya batasan ya di atas hidung ini kemudian dikeluarkan, yaitu al-istinthar, daf'ul ma' ilal kharij. Kemudian dikeluarkan ya air tersebut, liyahsul bidzalika tanqiyatul khayshum ya mimma ya'laqu bihi, untuk membersihkan khayshum ya rongga-rongga yang ada di dalam ini, dan itu ya dari sisi medis pun sangat manfaat ya. Tentu kita tidak mengedepankan sisi medisnya. Kenapa? Karena ini dalil memerintahkan kita ya ketika beribadah itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan faidah-faidah yang bisa didapatkan dari sisi medis. Banyak orang sholat, kenapa? Karena saraf-sarafnya ya dapat otot-ototnya juga dapat merenggang saraf-sarafnya ya, maka itu kita katakan merupakan ya manfaat. Tetapi perintah pertama kali ketika kita ibadah itu landasannya dalil, bukan kemudian kita ingin mendapatkan manfaat duniawi. Kemudian as-tsani ya fardu yang berikutnya, hal-hal yang diwajibkan berikutnya, wuslul yadaini ilal mirfaqaini, ya membasuh kedua tangan sampai sikut. Ini juga sangat banyak dilalaikan orang-orang yang tidak memperhatikan ya, karena sekedar bahkan tangannya pun ya dari ujung telapak tidak diperhatikan, padahal ini bagian dari tangan, semuanya dari ujung sampai
siku-siku ya sampai sikut. Semuanya harus dibasuh, dicuci. Ya, waslul yadain min atrafil asabi' ya ilal mirfaqain, dari ujung tangan ini sampai kemudian dibasuh semuanya. Ya, sampai siku. Dari mana dalilnya? Jelas, ilal mirfaqaini. Ai ma'al mirfaqaini. Ila maksudnya bersama ya, sampai. Bukan kemudian sampai tanpa kemudian dibasuh semua. Li'anna al-mirfaq dakhilun fil ghusl. Ya, karena siku itu dakhil, masuk dalam hal yang ya fardu, yaitu wajibkan untuk dicuci. Kama yuwaddihu dzalika sunnatul amaliyatu min fi'lin nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Sebagaimana dijelaskan ya hal tersebut dalam hadis ya sunnah amaliyah dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-thalits, yang ketiga, mashu jami'ir ra'si, yaitu membasuh ya mengusap ya menyapu seluruh ya kepala ya rambut kepala ini. Waqad bayyanatis sunnatu sifatahu, dan juga dijelaskan dalam hadis tentang sifat-sifatnya. Kama fi hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an wa fihi thumma masaha ra'sahu, kemudian Nabi membasuh ya ra'sahu ya biyadaihi, dengan kedua ya telapak tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar, kemudian beliau mengarahkan kedua tangannya ya, kemudian adbar bihima, ke belakang lagi sampai tengkuk. Wa bada, mulai dari bada bi muqaddam ra'sihi ya, dari muqaddam ra'sihi, thumma dhahaba bihima ila qafah, sampai kemudian ke tengkuk belakang, thumma raddaha ila makan alladhi bada'a minhu, kemudian beliau ya mengedepankan kembali dari belakang, dikedepankan lagi setelah tengkuk. Semuanya lihat bagaimana ya betul-betul diusap ya, dibasuh, disapu semuanya itu iya, merata. Lihat ya, bukan hanya sekedar kemudian di basah-basahi ya, atau colek sedikit di depan ubun-ubunnya atau di dahinya, tidak demikian. Ya, ini menjadi perhatian kita bersama, dan kita ingatkan ketika di tempat wudu ada orang melakukan seperti itu. Yaitu tidak ya sesuai dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa minhul udhunan, ya yang dimaksudkan dari kedua telinga, ya dullu lidzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udhunan minar ra's, karena kedua telinga ini bagian dari kepala ya. Wa kadzalika fi'luhu alaihi salatu wasalam faqad kana yamsahul udhunaini bil ma'i alladhi yamsah bihi ar-ra's ya, karena beliau membasuh kedua telinganya itu dengan air yang digunakan membasuh ya rambut kepalanya. La ya'khudh lahu ma'an mustaqilan, tidak kemudian mengambil air untuk kedua telinga sendiri dan juga membasuh ya kepala sendiri, tidak demikian, tapi satu kali ambil air kemudian mencakup semuanya. Ya, setelah mulai dibasuh dari depan ke belakang tengkuk, kedepankan lagi, baru kemudian membasuh, mengusap kedua telinganya. Faqad kana yamsahul udhunan bil ma'il ladzi yamsah bihi ar-ra's la ya'khudh lahu ma'an mustaqillan, ya tidak mengambil air untuk kemudian setelah membasuh ya kepala kemudian atau rambut kepala kemudian dia ngambil air lagi, tidak, tapi itu bagian dari satu paket ya. Yaj'al sabbabatahu fi udhunihi, menjadikan kemudian jari telunjuk ini ya di dalam telinga. Wa yamsah bil ibham, ibham adalah jempol ini bagian belakang, yamsah bil ibham dhahrul udhunain ya, luar telinga ini. Wal udhunu la yughsal ya, tidak kemudian ambil air lalu telinganya
diusap atau dibasuh seperti itu. Wa innama tumsah, tetapi diusap, ya, disapu begini, diusap. Lianna faradaha mithlu fardhir ra's, karena kewajiban, ya, fardunya itu seperti mencuci membasuh, ya, membasuh kepala, seperti membasuh kepala. Wa fardhur ra's mashu wa laysa ghuslan, sedangkan, ya, dalam sifat wudu Nabi itu bukan dicuci kalau kepala itu, ya. Ada juga orang yang wudu kemudian di keran itu dibasuhi kepalanya seperti itu. Ya, tidak, tetapi cukup dibasuh. Ya, cukup dibasuh, ya, kepala itu, yaitu tidak dicuci. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang diwajibkan ketika berwudu yang keempat, ar-rabi' ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Kama qala ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki hingga sampai kepada mata kaki. Fa inna ila bima'na ma'a. Ila di sini artinya adalah, yaitu sampai, maksudnya bersamaan, sekaligus, ya, dari seluruh, ya, kedua kaki ini sampai, ya, kedua mata kaki itu di dalamnya, termasuk yang dibasuh. Wali al-haditsil warida fi sifatil wudu, sebagaimana, ya, keterangan hal tersebut dari hadis-hadis yang, ya, datang penjelasannya dari sifat wudu Nabi. Fa inna tadullu ala dukhulil ka'baini fil maghsul, di mana, ya, kedua mata kaki itu daging yang atau tulang yang kemudian menonjol di kaki itu semuanya harus dibasuh. Ya, semua harus dibasuh, termasuk, ya, itu bagian dari yang diperintahkan untuk dibasuh, dicuci. Al-khamis, yang kelima, at-tartib, ay yu'ta bihadhil furud, al-wajah, thumma al-yadain, thumma ar-ra's, thumma al-qadamain. Nah, ini harus, ya, tertib, ya, dari wajah, ya, kemudian kedua tangan, kemudian ra's, ya, kepala, kemudian kedua kaki. Ya, ala hadzal nahwi min at-tartib kama jaa fil ayah. Seperti, ya, tertib ini datang keterangannya dalam ayat tersebut. Lianna Allah Ta'ala dzakara murattabatan. Kenapa? Karena Allah yang, ya, terangkan dalam ayatnya harus tertib. Liannahu adkhala mamsuhan wa huwa ar-ra's bainal maghsulain. Ya, karena, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membasuh, ya, kepala itu, ya, baina maghsulain, antara dua kali maghsulain, itu mencuci. Ya, ketika sudah mencuci wajah, ya, kemudian juga kedua tangan dan juga kaki, maka di sela-selanya itu ada, ya, kita mengusap, membasuh, menyapu, ya, rambut kepala. Wali fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna man naqala sifata wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam naqalaha murattabatan ala hadzal nahwu. Nah, kebarang siapa yang kemudian mensifatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menukil, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian menjelaskan di luar daripada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis, yang berikutnya, yang keenam, al-muwalah, berkesinambungan, yakni la yanfasil atau la yafsilu baina udwin wa akhar. Tidak kemudian yafsil, membedakan atau berhenti antara satu anggota wudu dengan anggota yang lainnya. Ya, wadhabit, patokannya, an la yuakhir ghusla udwin hatta yanshifa alladhi qablahu. Jadi jangan kemudian dia mengakhirkan mencuci satu anggota wudu hingga kering, ya, sebelum dia kemudian, ya, lanjut. Jadi sebelumnya dia kemudian mencuci, lalu ia berhenti,
tidak membasuh lagi atau mencuci lagi anggota wudhu tersebut hingga kemudian kering, ya maka hal ini tidaklah berkesinambungan. Ya, hingga yang sebelumnya dibasuh tadi sudah sempat kering, baru kemudian dia ya melaksanakan ya membasuh anggota wudhu yang lain. Bali wali bainaha, akan tetapi ya berkesinambungan. Ya, fayaghsilul udwa thumma yaghsilul udwa alladhi yalihi mubasharatan. Ya, maka ketika dia sudah membasuh ya wajah, ya membasuh wajahnya, maka segera membasuh kedua tangan, ya. Jadi jangan sampai kemudian wajahnya kering terlebih dahulu baru kemudian pindah kepada anggota yang berikutnya. Ya tidak demikian, tetapi harus ada al-muwalah. Ya, fayaghsilul udwa thumma yaghsilul udwa alladhi yalih mubasharatan, langsung. Lianna tawaddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana mutawaliyan, karena demikian ya sifat wudu Nabi, walam yakun yafsilu baina a'dha'ihi, Nabi tidak memisah satu basuh ya satu kali membasuh anggota wudu dan meninggalkan anggota yang lainnya, tidak demikian. Ya, qala rahimahullah, kemudian berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, Allah yarham rahmatan wasi'ah, wa yustahabbu tikrarahu ghuslil wajh wal yadain wa rijlain 3 marrat, dan istihbabkan, disunnahkan untuk mengulang mencuci wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki, ya, kedua tangan, kedua kaki 3 marrat, itu 3 kali. Demikian pula wa hakadzal madmadatul istinsyaq, demikian pula ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, adapun ya wajibnya itu hanya 1 kali. Wal fardu min dzalika marrah wahidah. Fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal tawadda'a an-nabiyyu marratan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a an-nabi marrah, ya, sekali. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Abdullah bin Abbas, sekarang Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a 2 kali, marratain. Kemudian wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi ina'in, bahwasanya Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, mengambil ina, ya, tempat air, ya, fa afragha ala kaffai 3 mirarin, kemudian apa? Beliau afragha ala kaffai 3 marrat, mengambil air kemudian 3 kali, ya. Faghasalahuma, mencuci kedua ya telapaknya, ya apa? Summa adkhala bi yaminihi fil ina, dan memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi itu, ina bejana yang terbuat dari kulit. Famadmada wastansyaqa, kemudian beliau berkumur-kumur lalu istinsyak, menghirup dengan hidung. Summa ghasala wajhahu 3, dan mencuci wajahnya 3 kali. Ya. Wa yadahi lal mirfaqaini 3 marrat, kemudian kedua tangannya sampai siku, ya, dibasuh semuanya 3 kali. Basuh lagi, ya, sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian ya mengusap, menyapu kepalanya. Summa ghasala rijlaini 3 mirarin ilal ka'bain, kemudian mencuci kedua kakinya, ya, termasuk juga kedua mata kakinya sebanyak ya 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana sifat wuduku ini, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddits bihi nafsahu, ya artinya dia salat dengan khusyuk,
ya tidak ada gangguan dalam dirinya, ghufira lahu, ya tidak ada bisikan-bisikan, betul-betul khusyuk. Ya ketika dia melaksanakan 2 rakaat tersebut, maka ganjarannya akan diampuni untuknya ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, ini keutamaan yang sangat agung. Wa huwa akmal, dan inilah yang sempurna. Artinya 3 kali semua membasuh anggota wudunya. Iya. Ada keterangan hadis 1 kali, kemudian 2 kali, ya. Wala yuzadu ala thalas, tidak lebih dari 3 kali. Ya. 3 kali basuh. Karena ada orang yang kadang ragu-ragu, kadang was-was, lebih dari 3 kali. Ya. Wa man zada ala thalasi faqad asa'a wa zalama. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah melakukan hal yang buruk dan telah berbuat melampaui batas. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr berkata, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil wudu. Datang seorang badui kepada Nabi, dia bertanya tentang berwudu. Fa'arahu al-wudu'a thalathan, lalu Nabi memperlihatkan cara yang benar dalam berwudu, yaitu 3 kali. Summa qala, kemudian bersabda, hakadzal wudu, inilah wudu, demikian cara berwudu. Faman zada ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. Nah, kemudian siapa yang lebih daripada 3 kali membasuh anggota wudu tersebut, maka apa? Ya kecuali membasuh kepala, ya, ini cuma 1 kali. Ya, mengusap rambut kepalanya, sama telinganya itu 1 kali. Adapun yang lainnya adalah 3 kali. Nah, siapa yang lebih daripada 3 kali tersebut, maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan juga termasuk melampaui batas. Iya. Qala rahimahullah, amma mashur ra's fala yustahabbu tikrarahu. Adapun mengusap kepala, maka tidak disunnahkan mengulangnya. Kama dallat ala dzalika al ahaditsus sahihah, sebagaimana dalam penjelasan hadis-hadis yang sahih. Lianna kullaman naqala sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur fi mashir ra's illa marratan wahidah. Kenapa? Karena seluruh sahabat yang kemudian menjelaskan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan tentang mengusap atau menyapu kepala itu, membasuh kepala, kecuali cuman 1 kali saja. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, was sahih annahu lam yukarrir masha ra'sihi. Yang sahih adalah dari sifat wudu Nabi itu tidak mengulang-ulang dalam pengusapan kepala. Bal kana idza qarara ghusl al-a'dha afrada masha ra's. Padahal yang benar itu dahulu beliau ketika mengulang-ulang bagian yang lainnya, wajah, tangan, kaki, beliau tidak mengulang mengusap ketika mengusap kepala. Hakadza ja'a anhu sarihan, demikian yang datang keterangannya sangat tegas. Walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam khilafuhul battah, dan tidak benar dari beliau ada menyelisihi perkara tersebut sama sekali. Jadi cukup 1 kali usap atau basuh bagian kepala dan telinga, 1 kali, itu 1 paket. Ini yang dijelaskan dalam penjelasan pelajaran yang ke-13 ini. Adapun nanti pelajaran yang ke-14 tentang pembatal-pembatal wudu. Demikian kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita juga ingatkan kembali bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang harus dilakukan, disempurnakan hal-hal yang wajib dilakukan ketika kita berwudu. Siapa di antara kita yang tidak ingin kemudian
mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ganjarannya sangat besar sekali. Sebagaimana yang sudah kita bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigh al-wudu. Artinya menyempurnakan wudu itu persis meniru sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali apa? Illa futihat lahu abwabu al-jannah ats-tsamaniyah yadkhul min ayyiha sya', melainkan ganjarannya dibukakan 8 pintu sorga, dia hendak berkehendak memilih dari pintu mana dia hendak masuk. Ini luar biasa keutamaannya. Jadi tidak ada kemudian orang menganggap enteng, menganggap hal biasa berwudu itu, tetapi betul-betul dilakukan dengan niat dalam hati, karena kita hendak melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, ingat bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, apabila engkau hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nah, ini perintah di sini. Sedangkan al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu adalah wajib. Maka dalam hal ini apa yang difardukan dalam wudu, membasuh anggota-anggota wudu sebagai kesempurnaan sifat wudu kita, sebagaimana kita mendapatkan keterangan tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya bagi orang-orang yang beriman adalah betul-betul melaksanakan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi dalam ibadahnya. Dengan demikian, kita bagian dari orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh. Mungkinkah ada seorang yang kemudian beramal saleh tanpa dengan dicontohkan oleh Nabi? Artinya dianggap amalan adalah amalan saleh itu ketika dia amalannya cocok dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal saleh. Dan Nabi tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan telah mencontohkan kepada umat ini, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, lengkap, sempurna. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya beliau, maka menjelaskan tentang ini loh amalan-amalan yang diterima engkau lakukan, dan ini hal-hal yang tidak diterima. Jangan engkau lakukan. Lakukan demikian, ikuti petunjukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Artinya ketika berwudu asal-asalan, ketika salat asal-asalan, padahal hukum ibadah, hukum asalnya adalah haram dilakukan sampai ada keterangan dalil. Dan bagi orang-orang yang beriman, dengan adanya dalil, hati mereka menjadi tentram. Walladzina amanu tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman beramal saleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum. Berbahagialah mereka, beruntunglah mereka. Wa husna ma'ab, ada tempat sebaik-baiknya, yaitu tempat kembali. Nah, sebelum ayat itu Allah berfirman bahwasanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya itu tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kita hendak melaksanakan salat.
Dari awal begitu sebelum azan dikumandangkan atau pas azan kita mendengar, kita segera mengambil air wudhu, meninggalkan aktivitas yang lainnya, tentram hati kita. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu hati ini menjadi tentram. Banyaknya orang-orang yang galau saat sekarang ini. Kenapa? Karena sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak menginginkan mendapatkan keberuntungan. Ya, seperti halnya orang-orang munafik, dan memang orang-orang munafik senang untuk menjauhkan kaum muslimin ini, melalaikan kaum muslimin agar tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibuat kacau pemikirannya, pikirannya diganggu, ya, ibadahnya juga ingin diganggu, masjidnya, ya, semua banyak aktivitas kaum muslimin yang ingin diganggu oleh orang-orang munafikin agar mereka tidak mendapatkan tuma'nina, ketenangan dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan orang-orang yang beriman, apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, maka tidak ada pilihan lain karena mereka hanya mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, ya, dari sisi sifat wudhu Nabi SAW, ya, harus kita perhatikan, kita lakukan berdasarkan dalil, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hati kita menjadi tenang. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat, dan kita juga amalkan dan juga ajarkan dan sampaikan kepada orang lain bagian dari kewajiban kita dan kesempurnaan ittiba kita kepada Nabi SAW, yaitu ikut mendakwahkan Islam ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.